Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Budi Luhur. Saya Kamelia Putri Jana, selaku perwakilan dari kelompok 6, akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghindari diri dari kejahatan berdasarkan teori-teori kriminologi. Yang pertama, ada teori asosiasi diferensial. Munculnya teori asosiasi diferensial ini didasarkan pada 3 hal, yaitu setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan. Yang kedua, kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan. Yang ketiga, konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dapat dipelajari dalam lingkungan sosial. Teori asosiasi diferensial mengusulkan agar orang mempelajari nilai, sikap, teknik, dan motif perilaku kriminal melalui interaksi mereka dengan orang lain, yang artinya tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi. Teori ini terdapat dalam 2 versi. Yang pertama pada tahun 1939. Sutherland dalam bukunya di edisi ketiga memfokuskan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Versi kedua disajikan pada bukunya edisi keempat tahun 1947. Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku dapat dipelajari. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Contoh kejahatan dalam teori ini yaitu terorisme. Radikalisme dan terorisme sampai saat ini menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara. Tindak terorisme ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, menggunakan ancaman atau kekerasan yang menimbulkan rasa takut terhadap orang, dengan cara hilangnya nyawa orang lain atau mengakibatkan kerusakan fasilitas publik. Seperti yang kita ketahui, pelaku tindak pidana terorisme melewati proses belajar yang membentuk ideologi serta pemahaman pemikiran yang menjadikan mereka sebuah pribadi yang mendukung radikal dalam melakukan terorisme. Nah, selanjutnya ada cara-cara menghindari terorisme. Yang pertama dengan memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang kedua, meminimalisir kesenjangan sosial. Yang ketiga, mendukung aksi perdamaian. Yang keempat, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Yang terakhir, menyaring informasi yang didapat. Teori pilihan rasional. Penjelasan teoretik dari menonjolnya kepentingan pribadi, kelompok, atau partai dalam dunia politik justru lahir pertama kali dari seseorang ahli ekonomi, yaitu James Buchanan. Ia telah memasukkan unsur-unsur pertimbangan ekonomis dalam perilaku para politikus yang kemudian dikenal sebagai teori pilihan rasional atau rational choice theory. Teori inilah yang mengantarkannya sebagai salah satu penerima hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi. Teorinya ini kemudian juga dianggap melahirkan disiplin ilmu ekonomi politik. Dalam teori tersebut, Buchanan mengatakan adalah sebuah pilihan yang rasional jika seseorang terjun ke dunia politik, terutama memperjuangkan kepentingan pribadinya. Perjuangan kepentingan individu para politikus tersebut di samping bisa bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau mereka yang diwakilinya, bisa juga menciptakan hal yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Sebagai contoh, jika seseorang anggota DPRD melihat jalan-jalan di kotanya rusak, sehingga ia tak nikmat menyetir mobil dan lalu mengusulkan perbaikan jalan kepada wali kota, maka bukan hanya si anggota DPRD yang diuntungkan, tetapi juga masyarakat umum di kota itu. Jika demikian yang terjadi, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan, adanya motivasi kepentingan pribadi dalam politikus. Teori ini sebenarnya mirip dengan teori ekonomi klasik yang pertama kali dikemukakan oleh Bapak Ilmu Ekonomi Adam Smith. Smith juga mengatakan bahwa pemerintah tidak usah repot-repot mengatur masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, karena individu-individu dalam masyarakat akan memperjuangkan kepentingan ekonominya sendiri-sendiri. Perjuangan kepentingan ekonomi individu-individu ini di samping itu menciptakan persaingan, juga menciptakan keuntungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Penciptaan utama dari teori pilihan rasional adalah untuk membantu dan memberikan fokus pada pencegahan kejahatan situasional. Pencegahan ini terdiri dari tindakan kejahatan yang mengulang secara spesifik, melibatkan pengelolaan, desain atau memanipulasi lingkungan terdekat secara permanen dan sistematis, membuat kejahatan lebih sulit dan beresiko dan dapat dimanfaatkan sebagaimana dinilai oleh berbagai pelanggar. Baru-baru ini pencegahan kejahatan telah difokuskan pada cara-cara khusus untuk memodifikasi lingkungan fisik dan sosial. Teori anomi. Secara umum, anomi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat kehilangan pegangan norma. Menurut Emil Durkheim,
Anomi adalah suatu keadaan tanpa norma dan tanpa arah, sehingga dalam masyarakat tersebut tidak tercipta kesesuaian antara kenyataan yang diharapkan dan kenyataan sosial yang ada. Hal ini sering terjadi pada masyarakat yang memiliki banyak norma dan nilai. Tapi nilai dan norma itu saling bertentangan, sehingga yang terjadi kemudian adalah konflik nilai, bukan kesepakatan nilai. Masyarakat menjadi sulit untuk mencari pegangan dalam menentukan arah perilaku yang teratur. Gejala ini sering ditemui pada masyarakat modern, yang salah satu contohnya adalah nilai kebebasan berekspresi yang saat ini banyak dianut oleh orang-orang di negara demokratis dan liberal. Namun di masyarakat Indonesia, kebebasan berekspresi tetap ada batasnya agar tidak melanggar adat-adat ketimuran. Contohnya bisa dilihat dengan masih adanya stigma negatif pada orang yang mengunggah foto dengan pakaian minim di media sosial. Walaupun adanya ketidakpuasan, namun cara mengatasi keadaan anomi tersebut adalah beberapa ahli kriminologi sepakat, yaitu 1. Masyarakat harus tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral, konformitas atau konforming. 2. Harus tetap memelihara tujuan yang terdapat dalam masyarakat, tetapi masyarakat pun diperbolehkan merubah sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Teori kontrol sosial. Menurut Travis Hirschi, sebagai pelopor teori ini, mengatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu. Artinya, individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis, di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Argumentasi ini didasarkan pada bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam hal ini, kontrol sosial memandang delikuen sebagai konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan terdalam terhadap perilaku melanggar hukum. Lebih lanjut, Travis Hirschi memetakan 4 unsur di dalam kontrol sosial internal yang terkandung di dalam proposisinya, yaitu achievement atau kasih sayang, commitment atau tanggung jawab, involvement atau keterlibatan atau partisipasi, belief kepercayaan atau keyakinan. 4 unsur itu di dalam peta pemikiran Hirschi dinamakan social bonds yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu. Keempat unsur itu dijelaskan sebagai berikut. Pertama, attachment atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya, misalnya keluarga, sehingga individu memiliki komitmen yang kuat untuk patuh terhadap aturan. Kedua, komitmen atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan. Bentuk komitmen ini antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang. 3. Involvement atau keterlibatan akan mendorong individu untuk berlaku partisipasi dan terlibat dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Yang keempat, belief atau kepercayaan, kesetiaan dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial atau aturan masyarakat akan tertanam kuat dalam diri seseorang. Itu dan berarti aturan sosial telah self-enforcing atau eksistensinya bagi setiap individu semakin kokoh.